Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam program Asmara. Dalam kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip ataupun kaedah-kaedah dasar yang kedua, yaitu kaedah peringatan. Dalam rangka mendidik anak-anak kita, tentu kita akan berhadapan dengan fenomena-fenomena yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan di dalam Islam. Nah, bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak kita akan bahayanya fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, dan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kepada anak agar anak-anak kita tidak terjun atau tidak mengikuti arus dalam pergaulan buruk yang ada di masyarakat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya kita memberikan peringatan-peringatan kepada anak dalam rangka menanggapi fenomena-fenomena ataupun permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kita atau ajaran-ajaran agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan contoh-contoh di dalam sabdanya, yang diantaranya adalah Iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, berhati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan tentang perilaku-perilaku yang buruk yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini dalam rangka kita mendidik anak-anak kita supaya memiliki kepribadian yang luhur, kepribadian yang islami, kepribadian yang memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak membiasakan perilaku-perilaku buruk dalam rangka kita berinteraksi di dalam masyarakat kita. Rasulullah mengingatkan agar kita tidak selalu berprasangka buruk kepada orang lain, tidak selalu memata-matai keburukan orang lain, tidak saling mendengki dan tidak saling membenci, karena karakter-karakter seperti ini menjadi penyakit ataupun menjadi virus yang akan merusak kehidupan di masyarakat. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam kesempatan lain menekankan tentang pentingnya nilai kasih sayang. Bahkan nilai kasih sayang itu sangat erat hubungannya dengan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai orang lain, mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, metode ataupun kaidah peringatan yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam sabdanya yang berbunyi, iyyakum wa kasratad dhahik fa innahu yumitul qalba wa yuzhibu binuri ahlil jannah. Waspadalah terhadap banyak tertawa, karena hal itu dapat mematikan hati dan menghilangkan cahaya penduduk surga. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah mewaspadai agar umatnya tidak terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan berimplikasi kepada lupa diri. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kita umatnya memiliki pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi yang serius, pribadi yang tegas dan peduli kepada permasalahan-permasalahan umat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa efek daripada terlalu banyak tertawa adalah dapat mematikan hati seseorang dan menghilangkan cahaya di surga. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tentu di sini bukan berarti Rasulullah melarang kita untuk bersendau-gurau. Bergurau dibolehkan selama dalam batas-batas yang wajar. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan seorang muslim, tujuan yang paling tinggi dari segala puncak cita-cita hidupnya adalah menggapai keridhaan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang menjadi filsafat hidup seorang muslim, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, ya Allah, kami mohon ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung daripada murkamu dan api neraka. Di dalam doa ini tertuang adalah visi dan misi hidup seorang muslim, yaitu menggapai keridhaan Allah dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, kita seringkali dihadapi oleh
ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan tujuan dan falsafat hidup seorang muslim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengar slogan-slogan yang menyerukan kepada ta'assub atau fanatik golongan. Dan tentu slogan-slogan ini ataupun ideologi-ideologi ini sangat erat di telinga kita. Atau bahkan seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa tujuan hidup mereka bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi mencari keridhaan yang lainnya. Dalam perkembangan pemikiran Islam, kita berhadapan dengan ideologi seperti ideologi liberalisme yang mana memisahkan kehidupan seorang muslim dari identitas agamanya. Nah, slogan-slogan ini kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi-ideologi yang tertuang dalam ideologi nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya. Padahal ideologi seperti ini sesungguhnya sangat jauh daripada apa yang ditekankan oleh Islam itu sendiri. Karena di dalam ideologi seperti ini, tujuan utama dalam perjuangan mereka, dalam hidup mereka bukanlah untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk sebuah kesukuan atau mempertahankan kesukuan mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita dalam hadis beliau yang berbunyi, bukanlah dari golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme kesukuan. Bukan dari golongan kami orang yang berperang karena fanatisme kesukuan. Bukan dari golongan kami orang yang mati karena fanatisme kesukuan. Inilah pandangan Islam bagaimana kita melihat ideologi atau slogan-slogan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Sebagai orang tua, kita perlu mengingatkan kepada anak-anak kita akan bahayanya tentang ideologi-ideologi ini. Karena hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ideologi Islam semata-mata kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh aktivitas kita, hidup kita, jihad kita, perjuangan kita di dunia ini semata-mata tak lain dan tak bukan yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, inilah diantara satu hal atau satu fenomena yang perlu diwaspadai agar anak-anak kita nanti ketika dia mempelajari berbagai macam ilmu atau ilmu kemasyarakatan atau ilmu politik, dia akan tahu batasan-batasan atau ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain daripada pemikiran nasionalisme dan patriotisme, ada lagi ideologi yang lebih berbahaya, yaitu ideologi ateisme. Di zaman sekarang ini, pemikiran ateisme sudah menjalar kepada pemikiran atau kepada pelajar-pelajar muslim. Karena itu kita sering mendengar ataupun membaca banyaknya pelajar-pelajar Islam yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ateisme dan liberalisme. Sebagai orang tua, tentu kita perlu mengarahkan anak-anak kita. Pemikiran-pemikiran seperti apa yang harus dipelajari, yang harus diwaspadai oleh anak-anak kita. Karena peran pemikiran sangat mempengaruhi perilaku dan karakter seorang anak.
Jika pemikiran ia tidak lurus, maka akan berimplikasi kepada tidak lurusnya akhlak dan perilaku mereka. Oleh karena itu, di dalam dunia Islam, di dalam wacana Islam, ada sebuah usaha, yaitu program Islamisasi ilmu. Mengapa perkembangan Islamisasi ilmu ini terjadi? Karena memang dalam dunia pemikiran Islam terselip beberapa ideologi-ideologi yang telah merusak pemikiran kaum muslimin, wabil khusus di antara pelajar-pelajar Islam dan intelektual Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ateisme adalah sebuah usaha pemurtadan di mana seseorang yang menganut pemikiran ateisme tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka menentang syariat-syariat yang dibawa oleh agama-agama samawi. Bahkan mereka mengabaikan seluruh keutamaan dan nilai-nilai yang dibawa di dalam agama-agama yang ada di dalam agama samawi, baik itu Islam, Yahudi maupun Nasrani. Pemikiran ateisme sekarang berkembang pesat dalam pemikiran kaum muslimin. Oleh karena itu, pentinglah kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak muda kita, generasi kita, untuk kembali kepada pemikiran Islam, kepada ideologi Islam, agar mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagai seorang mukmin sejati, tentu kita tahu bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan kita adalah menggapai keridhaan Allah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada akidah Islam yang harus kita yakini secara mendalam. Oleh karena itu, Islamlah sangat menentang pemikiran ateisme ataupun liberalisme ataupun pemikiran ideologi-ideologi yang telah dikembangkan oleh musuh-musuh Islam untuk disebarkan kepada generasi Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kelompok ini, yaitu kelompok ateisme, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak akan membinasakan kita selain masa atau waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa kita wajib percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan berhadapan dengan kehidupan alam akhirat. Dan di sanalah kita akan dipertanggungjawabkan terhadap semua aktivitas kita, semua tujuan-tujuan hidup kita. Oleh karena itu, pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dengan rukun iman, merupakan bagian daripada kekufuran itu sendiri. Islam sangat tegas dalam menyikapi
pemikiran-pemikiran ataupun orang-orang yang telah terkontaminasi dengan pemikiran ateisme ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Inilah salah satu ketegasan Islam kepada mereka yang telah melecehkan ataupun keluar daripada agamanya. Bahkan Islam memberikan hukuman keras bagi orang-orang murtad dan ateis dengan 3 sebab. Yang pertama, agar bujukan-bujukan tersebut tidak memikat jiwa-jiwa yang lemah. Yang kedua, agar orang-orang munafik tidak berpikir untuk masuk Islam kemudian keluar lagi dan mendorong kemurtadan dan ateisme serta menanam benih-benih keraguan di dalam masyarakat Islam. Dan yang ketiga, melemahkan tipu daya orang kafir yang merupakan bahaya besar bagi negara Islam itu sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dengan kita selalu sadar dan selalu memperingatkan anak-anak kita akan bahayanya pemikiran-pemikiran ataupun ideologi-ideologi ataupun aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, insya Allah kita akan bisa melindungi anak-anak kita dari kekufuran yang terjadi di masyarakat. Dan insya Allah dengan kita selalu menjaga mereka, tak hanya dengan usaha kita untuk selalu mengingatkan mereka, tetapi juga dengan kekuatan doa kita para orang tua, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan iman yang kuat, akidah yang mantap, Islam yang kokoh, dan juga dengan keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikan kami rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, kita juga perlu mengingatkan anak kita akan pentingnya slogan yang barangkali menjadi fondasi bagi pemikiran anak-anak kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Inilah diantara slogan yang harus tertanam kuat di dalam jiwa anak-anak kita, agar mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Dengan mereka yakin akan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sadar sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka dapat mereka hindari dan dapat mereka waspadai. Dan semoga anak-anak kita tetap istiqomah untuk berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang soleh, jalannya para ulama dan sebagainya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, peringatan lain yang juga harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, yaitu tentang fenomena-fenomena atau kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan dunia hiburan dan permainan anak-anak. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengatur tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk mencari hiburan yang dihalalkan di dalam Islam,
dan menghindari hiburan-hiburan yang bertentangan atau dilarang di dalam Islam. Di antara hiburan yang dilarang di dalam Islam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang permainan yang dilarang di dalam Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah," yang artinya barang siapa yang bermain dengan dadu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Permainan dadu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi merupakan bagian daripada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tentu memiliki tujuan-tujuan khusus mengapa Islam mengharamkan permainan-permainan yang membawa kepada mudarat ataupun bahaya di masyarakat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada kaedah umum yang menjadi landasan daripada pengharaman di dalam Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la darara wa la dirar, jangan membahayakan dan jangan dibahayakan. Oleh karena itu, di dalam Islam setiap pengharaman pasti ada hikmah agar kita terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkan dari kerusakan di masyarakat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita sebagai para pendidik, sebagai orang tua untuk senantiasa waspada terhadap perkembangan anak-anak kita di masyarakat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa melindungi anak-anak kita dari pergaulan yang bisa merusak akhlak dan iman mereka. Demikian saja dalam segmen kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.